Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Kita bahas lagi di dunia gadget. Di tangan saya ada si Oppo Find N3 sebagai penerus N2. Apa aja sih perbedaannya? Misalkan kalian mau upgrade, misalkan N2 udah pakai atau malah belum merasakan yang namanya sebuah smartphone foldable atau lipat. Ini bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman. Kita akan bahas perbedaannya apa aja, perubahan yang terjadi di Oppo Find N3 dibandingkan N2 apa aja. So langsung saja kita unboxing guys. Langsung saja kita lihat dalam kemasan boxnya. Seperti biasa, dia punya desain tuh mewah banget coy. Jadi dia mesti agak terjungkit gini ya. Jadi mewah banget coy. Seriusan jadi lebih mewah. Handphonenya di dalam sini. Oke, kita nanti lihat. Wow, warnanya keren sih. Kemudian dalam kemasan apalagi di dalam selalu ada chargernya bos. Ini charger 44 watt. Enggak coy. Ternyata 67 watt. Charger udah dapat 67 watt. Wow, mantap ya. Oke, dari sini sudah. Kemudian dalam kemasan ini tentunya ada kabel Type C-nya. Wow, dapat case-nya coy. Dapat case-nya. Men. Kita dapat case. Tidak seperti rivalnya yang nggak dapat case, tapi ini case-nya model hard case ya. Mantap sih. Keren, Cak. Terus di sini ada buku manual booknya. Oke, kita unboxing dulu. Kletek dulu, lepas set. Ulala. Warnanya guys, ini keren banget sih. Keren banget sih. Wow. Wow, ya. Udah kelihatan ya perubahan yang dilakukan pertama apa aja dari segi fisik nih udah kelihatan teman-teman nih. Oke, sekarang kita coba nyalakan terlebih dahulu. Ulala, oke, kita boot up dulu dan prepare dulu guys. Nah, ini dia penampakan setelah dinyalakan guys. Secara kasat mata nggak kelihatan teman-teman ya. Saya mau sebutkan beberapa perubahan yang terjadi di N3 dibandingkan N2. Pertama, dari panjangnya dia, panjang, lebar, dan tebal, dia lebih gede. Tapi dia mudah sekali fingerprint nempel-nempel kayak gini sih. Desainnya bagus, oke. Dia lebih panjang, lebih lebar, lebih tebal, dan juga 7 gram lebih berat dibandingkan generasi sebelumnya. Karena ya memang perubahan ini ya dari segi fisiknya ada perubahan. Kemudian dari body ini memang masih menggunakan body plastik, tapi frame-nya udah menggunakan aluminium. Nih, desain dari hinge-nya juga masih sama, masih ada motif-motifnya. Dan yang saya rasakan perubahan terjadi adalah pada saat dilipat seperti ini feel-nya udah mulai serasa di flip. Nah, ini udah feel-nya enak nih, nggak letoy. Kalau dulu kan letoy, ini udah enak, mantap sekali. Dia mengembangkan peningkatan lagi di bagian hinge-nya. Oh ya guys, di bagian fisik ini sekarang dia menambahkan, Oppo ini menambahkan sebuah dedicated button di sini, yang mana fungsionalnya hampir sama seperti di iPhone. Ini posisi atas seperti ini, misalkan kita geser, tung, nah bergetar, senyap. Kemudian paling atas sendiri itu adalah berdering. Jadi fungsionalnya, jadi ada feedbacknya juga. Pada saat kita turunkan, bergetar, senyap, nggak ada bergetar sama sekali. Ini bergetar, ini berdering, jadi getarannya lebih kencang. Jadi terasa kali feedbacknya di sini. Wih, mantap sekali ya, ada perubahan seperti ini ya, keren-keren. Kalau dulu dia menggunakan Gorilla Glass 5, sekarang untuk cover depan ini dia udah menggunakan Gorilla Glass Victus teman-teman. Nah, selanjutnya dari kamera desainnya udah berbeda dengan ada 3 kamera, 50 megapiksel untuk kamera utama. Ada telefoto 2 kali itu menggunakan 32 megapiksel dan 48 megapiksel wide angle. Nanti kita lihat hasil kameranya. Untuk screen cover, wah ini ada perubahan nih kayaknya nih teman-teman ya. Nih, lebih smooth juga, efek-efeknya juga bagus. Untuk notifikasi tidak ada notifikasi, efeknya bagus sekali. Dan sudah mulai banyak aplikasi yang bisa kita masukkan di sini. Kita bisa nonton TikTok, kita bisa nonton YouTube di sini. Ayo harus login dulu, saya belum login guys. Seperti ini. Ini jadi ada peningkatan dari widget di bagian screen-nya. Ini sih keren sekali. Sebagus ini coy.
Oke, sekarang kita lanjutkan dengan kualitas layarnya bagaimana sih? Tapi kalau dari spesifikasi, layarnya kualitasnya dari Oppo Find N3 Flip ini tidak ada perbedaan dibandingkan generasi sebelumnya. Kalau dilihat dari kualitas layar sih benernya hampir sama sih dengan dibandingkan generasi yang sebelumnya. N2 sama N3 ini layarnya resolusinya sama. Untuk layarnya sendiri dia 6,8 inch, dimana udah menggunakan LTPO AMOLED 120 Hz HDR10 1200 nits, maksimal di 1600 nits guys. Rasio resolusi itu 1080 kali 2520. Itu sama sih dengan dibandingkan layar si N2 sih, kurang lebih hampir sama teman-teman. Jadi kalau layar depannya ini juga foldable-nya sama aja, covernya ini dengan resolusi 3,26 inch teman-teman. Nih ya. Jadi layar depan ini lucu dan menggemaskan. Pada saat dia slip seperti ini, animasinya kita tok-tok ayamnya maka akan keluar. Lucu dan menggemaskan. Kemudian tentang perangkat atau spesifikasinya, Oppo N3 ini sekarang ditingkatkan ya. Kalau baterai sama, nih prosesornya dia udah menggunakan Dimensity 9200. Kalau yang sebelumnya itu 9000 plus. Ya, jadi otomatis lebih kenceng, tapi bukan sekencang dari Snapdragon. Untuk tes kemampuan prosesornya ini kita akan bandingkan next dengan N2-nya. Kita head to head kan di video selanjutnya. Komparasi N2 dan N3 untuk speed dan juga kameranya. Sekarang kita akan bahas secara tersendiri dari N3 ini. Dan sekarang waktunya kita cobain sih sebagus apa sih kameranya. Udah menggunakan 3 kamera dan juga kamera depannya ini sama aja dengan sebelumnya, cuman kamera depan ini sekarang dia udah bisa merekam 4K 30 fps katanya. Kita coba lihat ya. Kita lihat untuk perekaman dari videonya. Di sini kita pilihan tuh, ada pilihan 4K 30 fps coy. Ini mantap. Untuk kamera dari Oppo Find N3 ini sudah menggunakan tuningan dari Hasselblad juga, dan untuk selfie kameranya ada wide angle, normal, dan zoom. Wow, ini keren banget sih. Hasilnya pun tuningannya, warnanya pun menurut saya bagus-bagus aja. Dan kerennya dia pada saat ini backlight itu kualitasnya itu dari kelihatan terang banget jadi jreng bagus. Ini pada saat selfie guys, ini background saya tuh overexpose ya. Jadi dia untuk HDR-nya kalian akan melihat sesuatu yang hasilnya amazing di sini. 1 2 3. Kita lihat sekarang hasil fotonya. Ini ya, boom, amazing. Jadi dia langsung background itu HDR-nya secara langsung berubah, mantep. Berikut hasil kamera selfie di mana posisi handphone saya lipat dan tentunya menggunakan kamera belakang. Tuningan Hasselblad nggak usah diragukan lagi, ini sih mantap, hasilnya bagus. Pada saat zoom seperti ini yang 2 kali, saya lebih suka pada saat posisi portrait seperti ini, jadi tidak landscape. Dan silakan dinilai, kalian bisa lihat hasil kamera-kamera belakang yang baik itu normal shoot, wide, kemudian zoom, kemudian portrait, bokehnya kayak gimana. Dan ini silahkan dinilai menurut opini kalian pribadi untuk kamera Oppo Find N3 bagaimana. Dan ini untuk perekaman video selfie teman-teman ya, video selfie dari si Oppo N3 ini dengan wide angle teman-teman, wide angle, dan bisa sekarang saya zoom sampai 2 kali zoom seperti ini. Ini full HD 30 fps dan belum saya aktifkan untuk penyetabil, jadi kalau sambil jalan hasilnya seperti ini.
Sekarang saya mau coba aktifkan penyetabil ya, supaya gimana hasilnya untuk kamera selfie dengan kestabilannya kita aktifkan. Dan ini perekaman dengan wide angle dengan kestabilan yang saya aktifkan sambil saya turun tangga di sini. Dan ini saya masuk ke ruangan yang agak gelap. Di sini lampu-lampu belum saya aktifkan dan langsung otomatis di sini layarnya melingkar langsung bikin saya bright. Hasilnya seperti ini. Ini keren banget. Wow. Mantap. Kalau getarannya gimana silahkan dinilai sendiri. Jitter-jitter pasti kelihatan ya. Agak jitter-jitter pasti kelihatan. Dan sekarang untuk Oppo N3 bisa perekaman selfie videonya itu 4K 30 fps. Cuman kondisinya tidak ada penyetabilnya. Ya, nggak ada EIS, nggak ada. Ini saya masuk ke dalam ruangan gelap lagi seperti ini. Kita lihat apakah dia otomatis langsung nyala. Oh yes, otomatis nyala. Nah, mantap sekali ya. Kalau saya di depan cermin baru kelihatan teman-teman. Kayak gimana sih yang saya maksudkan? Nih ya, kelihatan ya teman. Wah, silau coy. Nih, di kaca tuh ada lingkaran, di layarnya putih. Ya, kelihatan nggak teman-teman? Set, tuh. Oke, ini hasil video 4K-nya. Bagaimana menurut kalian? Saya pegangin tangan dua, sekarang saya jalan naik lagi ke tangga. Dan ini perekaman video teman-teman dengan menggunakan N3 dengan kondisi flipnya saya lipat. Ini tangan saya kelihatan jempolnya nih di dekat kamera ya. Kalian bisa lihat saya sedang melipat tuh. Ini kondisi terlipat. Lihat di kaca, di cermin ya. Ini kondisi saya lipat. Hasilnya seperti ini. Asik banget sih. Ini wide angle-nya seperti ini. Bagaimana hasilnya sambil jalan. Lokasi ada di Meteor Cell Malang. Jadi teman-teman kalau mau cari sebuah handphone, aksesoris pun banyak ya. Aksesoris ini banyak di Meteor Cell Malang. Ini perekaman kamera belakang dengan tingkat kestabilan saya masih nonaktifkan teman-teman, dan Full HD 60 fps. Lokasi ada di Meteor Cell Malang. Nih, tuh ya Meteor Cell Malang. Jadi teman-teman kalau mau cari handphone, aksesoris kayak gini-gini ada semua di Meteor Cell Malang. Tuh, bahkan mau cari Smart TV juga ada teman-teman ya. Ini perekaman dari Full HD di 60 fps tapi kestabilan saya masih nonaktifkan. Sekarang kestabilannya saya aktifkan bagaimana ya? Mode Full HD kestabilan saya tingkatkan, dan ini saya turun dalam ruangan yang agak gelap yang tadi. Ini biasanya ruang meeting di sini. Tuh ya, ruangan agak gelap. Tuh. Dan ini kalau saya aktifkan lampunya, memang tidak ada auto sih untuk lampunya. Jadi pencahayaan pada saat gelap seperti ini. Silahkan dinilai sendiri. Sekarang kita coba 4K-nya, 4K 30 fps. Dan ini video 4K 30 fps. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan ini saya lanjut lagi ke dalam ruangan terlebih dahulu. Bagaimana hasilnya? Ini pada saat gelap seperti ini teman-teman ya. So sambil jalan naik lagi, boom boom. Ini sambil jalan, silakan dinilai sendiri untuk video 4K 30 fps nya guys. Lokasi ada di Meteor Cell Malang. Silahkan mampir ke Meteor Cell Malang kalau kalian ada di kota Malang. Kekurangan di Oppo yang masih belum dibenahi Oppo dari N2 sampai N3 seperti ini guys. Saya perlihatkan di layar kaca ya. Misalkan kita nonton seperti ini teman-teman. Nah, nih loh, nonton seperti ini, kalau di flip ya, ini kita bisa flip seperti ini, maka videonya pindah ke atas. Sedangkan ini enggak coy. Ini ya videonya standby di sini terus Mas Ian. Ya, jadi ada kekurangan yang harusnya bisa dibenahi oleh si Oppo. Jadi kesimpulannya buat teman-teman sekalian ya, sekaligus kayak mau closing, kalau sekiranya mau PO, ikutan PO segera PO juga. Karena meskipun harga yang dibanderol ini head to head dengan si Flip Samsung, ada perbedaan beberapa yang bisa diunggulkan. Dari segi kamera misalkan, dari segi kamera dia punya megapiksel yang besar. Kemudian dari kualitasnya juga lumayan. Memang tidak bisa 4K yang 60 fps seperti itu. Ya, ada kekurangannya. Kemudian dari segi prosesor, otomatis kalau kalian cari prosesor yang lebih ngebut, otomatis saya sarankan pilih dari si Flip. Sudah menggunakan prosesor yang terbaru dari MediaTek 9200, lebih kencang dibandingkan sebelumnya. Tapi next kita akan bikin komparasi bagaimana sih kalau kita bikin komparasi head to head, misalkan performanya, bikin rendering video gimana. Kalau kemarin kita Flip udah bandingkan dengan N2 ya, itu jelas kalah. 8 Gen 1
VS yang 9000 plus itu kurang lebih efeknya lumayan, jarak gapnya lumayan jauh. So langsung aja kalau kalian mau ikutan PO, ada beberapa pilihan warna. So kalau kalian pengen langsung aja ikutan PO, link ada di deskripsi. Atau kalian bisa datang kalau kalian di Kota Malang, datang ke Meteor Cell Malang, langsung ikutan PO ya. Kalau waktu beli bisa bilang tahunya dari channel Master Peras, boleh karena kita perekaman di Meteor Cell Malang guys.